Kamu tahu tidak, sihir itu apa? Energi potensial di dalam tubuh manusia yang hanya muncul setelah beberapa latihan. Makin banyak latihannya, makin kuat pula sihirnya. Betul, tapi nggak selalu. Dalam kasus langka, jumlah sihir dalam diri seseorang bisa berada di atas rata-rata. Sehingga sihir itu masuk ke diri dan mengendalikan tubuh orang tersebut. Jadi maksudmu, semua ini terjadi karena kekuatanku berada di atas rata-rata? Iya, tapi nggak sepenuhnya sih. Pembantaian yang terjadi itu bukan karena kekuatanmu, tapi ada sesuatu lain yang mengendalikanmu. Kamu bilang nggak inget apa-apa waktu ngelukain orang lain kan? Padahal separah-parahnya orang yang dikendalikan kekuatannya sendiri, setidaknya sih mereka masih memiliki 50% kesadaran. Jadi ya, dia nggak bisa ngendaliin dirinya sendiri, tapi dia sadar dia ngelukain orang lain. Coba, apa yang kamu ingat terakhir kali sebelum kehilangan kesadaran? Terakhir kali aku ada di dalam kamar sendirian. Lalu hantu itu datang dan aku tidak ingat apapun lagi sampai ibuku memanggil namaku. Wahahaha, bukankah sekarang semuanya sudah jelas? Dia yang membuatmu begini. Sekarang, coba buka kaos kakimu. Seribu tahun yang lalu, ada suku kuno misterius yang biasa disebut sebagai suku Azriel. Mereka bisa melakukan kontrak dengan makhluk mitologi bernama Arion. Sihir terlarang ini milik mereka, tapi suku Azriel dibantai oleh Raja Tirani yang mengincar wanita dari suku itu. Lalu, wanita itu dinikahi secara paksa dengan raja dan melahirkan seorang putri. Beberapa tahun kemudian, raja memenggalnya, bahkan membunuh anaknya sendiri. Tapi entah bagaimana anak itu selamat dan beberapa tahun kemudian membalas dendam. Dia meratakan satu kerajaan dan menjadi legenda sebagai penjahat terbesar sepanjang masa. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh seorang adipati dan mati. Jadi, keturunan terakhir suku Azriel udah tidak ada lagi. Seharusnya, sihir kuno ini juga hilang bersamaan dengan suku Azriel, kan? Apakah ada cara agar aku terlepas dari sihir ini? Aku sudah membuatmu terlepas dari sihir ini. Tapi ya, tanda ini nggak hilang sih. Tapi itu bukan hal yang buruk kan? Mungkin ini bisa jadi bukti kalau kamu nggak bersalah. Terima kasih. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Oh, namaku sih Kecap. Kece dan cakep. Orang tuamu memberimu nama Kecap. Orang tua? Siapa itu orang tua? Kalau begitu, aku akan memanggilmu Raya. Raya? Terdengar sangat indah. Oke, panggil aku Raya, si makhluk imut lucu nan mengemaskan. Raya, tiba-tiba aku penasaran, kenapa di bawah jurang seperti ini ada pohon? Pohon? Entah, aku juga nggak tahu sih. Tapi yang aku tahu, tempat ini tuh bukan tempat biasa. Aku bisa merasakan energi magis yang kuat dari pohon indah ini. Dan kamu lihat mata air yang kayak ada bintang-bintangnya di situ? Nah, di situ juga ada banyak energi magis. Kalau kamu berendam di situ, semua penyakit dan lukamu akan hilang.
kau memasukkanku ke dalam air itu ya? Lebih tepatnya saat aku mencoba menyelamatkanmu, aku menjatuhkanmu. Untungnya kamu jatuh tepat di air itu. Raya, tolong ajarkan aku cara mengendalikan kekuatan ini. Selamat datang, Tuan Marquis. Syukurlah Anda kembali. Aku tidak akan lama karena harus segera berangkat untuk memimpin ekspedisi. Gimana putraku? Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Tangan Tuan Muda yang putus dan sampai saat ini masih belum kembali seperti sedia kala. Saya kira Anda bisa melakukan sesuatu, Tuan. Tidak mungkin. Ini sudah 3 hari dan Tania masih belum kembali. Ampun, Tuan. Tapi tampaknya serangan putri itu mengenai pusat esensial Tuan Muda. Akibatnya, regenerasi melambat dan bahkan memberi syok yang luar biasa. Tuan Muda menatap kosong dan tidak merespon kami selama seharian. Putri terkutuk itu. Aku sudah baik-baik saja. Tuan Muda? Lihat, panganku sudah kembali. Dan ayah, tolong jangan sakiti Yu Ziyuan. Bukankah sudah aku katakan padamu untuk menjauh darinya? Bahkan setelah semua ini, kau masih membelanya. Ada sesuatu yang tidak beres, ayah. Dia... Cukup, Wang Li. Apapun alasannya, dia telah melakukan pembantaian dan bahkan mengancam kehidupan bangsawan. Kau tahu apa yang telah dia lakukan kini membuat pemberontakan menjadi lebih besar. Semua itu adalah fakta yang tak bisa diubah. Tapi ayah... Kau adalah putraku, penerus keluarga Wang. Seharusnya kau tahu bahwa siapapun yang mengguncang kekaisaran adalah ancaman bagi negara. Ini bukan tentang perasaanmu. Ini tentang berdirinya negeri ini, Wang Ling. Ayah, jika seandainya aku berada di posisi Yu Ziyuan, apakah ayah akan memburuku juga? Iya. Wow, lama juga ya kamu gak menghirup udara di atas sini. Putri, kamu menyusut. Menyusut? Yap, karena adanya perbedaan waktu, meski kamu menghabiskan 8 tahun di bawah sana, tapi di sini tuh baru berlalu 4 tahun. Jadi kamu masih anak-anak. Itu artinya aku baru berusia 13 tahun di sini. Setelah 4 tahun lamanya, apakah mereka masih mengingatku? Entahlah. Kenapa? Kamu mau bertemu mereka? Tidak. Aku tidak yakin masih ada tempat bagiku di sana. Karena di mata mereka, aku hanyalah pembunuh berantai. Ya, gak ada yang tahu kan? Manusia itu sulit ditebak. Siapa tahu mereka tidak membencimu. Manusia selalu membenci segala sesuatu yang merenggut hal berharga dari hidupnya. Tidak terkecuali ayahku.
Permisi. Maaf Nyonya, bolehkah saya bertanya tentang... Tuan Wang, Adipati Agung kan udah diganti, Nona. Kamu bukan orang sini ya, Nona? Masa masih bisa ini aja kamu nggak tahu? Padahal beritanya mengguncang seluruh negeri loh. Kenapa? Apa yang terjadi? 4 tahun yang lalu, pemberontakan kan lagi muncul di mana-mana nih, karena adanya kekosongan tahta. Dan kamu tahu nggak apa yang terjadi? Pemberontakan makin pecah di mana-mana, gara-gara Putri An, anak Adipati Agung itu. Dia gila, membantai pasukannya sendiri, dan bahkan menyakiti ibunya tanpa ampun. Anehnya nih ya, begitu dia hilang, gak lama kemudian keadaan justru mereda. Putri Agung selamat, Tuan Wang Lishan berhasil mengendalikan pemberontakan, dan putra mahkota yang tadinya koma pun tiba-tiba siuman dan naik tahta. Orang-orang bilang sih ini semua karena kutukan itu pergi, jadi malapetaka juga ikutan hilang. Tapi ya, sayangnya malam tidak dapat ditolak. 2 tahun kemudian, Adipati Agung dan istrinya, Putri Agung, justru tewas dengan cara yang benar-benar tragis. Aku dengarnya, jasadnya pun gak utuh. Jangankan tangan, jantung aja hilang.